Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Syekh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab Khumratul Han wa Rinnatul Alhan. Abdul Ghani Ibn Ismail An-Nabulsi An-Naqsyabandi. Matnur Risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulluka syirkun khafi. Kulluka syirkun khafi. Wala yabinu laka tauhiduka illa iza kharajta anta. Fakullama akhlasta yakshif laka annahu huwa la anta fatastaghfir minka. Wakullama wahadta ba'ana laka syirk فتجدد له في كل وقت في كل ساعة ووقت توحيدا وإيمانا وكلما خرجت عنهم زاد إيمانك وكلما خرجت عنك قوي يقينك كلك شرك خفي بمعنى كلك يعني ذاتك وأفعالك وصفاتك وأفعالك وانفعالك حتى semuamu, zatmu, sifatmu, fi'ilmu dan infialmu itu adalah syirik khafi. Bagaimana syirik? Bahwasanya manusia adalah artinya khalifatullah, artinya bahwa janab Allah telah berada di bumi. Artinya bahwa ketika Allah yang mengatakan kepada malaikat qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu kan artinya janab. Bukan hanya jamb, satu sisi, beberapa sisi Allah. Artinya sifat. Nah, Allah ingin menzuhurkan dirinya, maka Allah zuhurkan kepada sifat, maka sifat kepada fi'il, fi'il kepada infial. Jadi makhluk ini adalah janab, artinya sifat zuhur sifat Allah. Ketika sudah zuhur, karena dia khalifah, maka berarti dia sebagai tandanya, sebagai ayat, sebagai alam. Maka dia punya zat, punya sifat, punya fi'il dan punya infial. Nah, maka itu kan diperintah takhallaku bi akhlaqillah. Itu Nabi. Maka Nabi berakhlak, dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin 'azim. Lalu diutus. Setelah diutus, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Maka Nabi mutammim, akhlak yang disempurnakan. Karena memang makhluk ini adalah asar atau ta'ayun atau tanazzul atau tajalli sifat-sifat Allah. Tetapi tidak sempurna lah. Nah, ada sifat-sifat yang kamal belum turun. Maka Nabi lah mutammim. Maka itu sebabnya Nabi bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Nah, sejak itu kita nggak akan melepaskan kita dari wujud kita, nggak akan. Maka dikatakan syirik. Kulluka syirkun khafi. Karena ada ta'yin wujud di situ. Ta'yin wujud itu kalau kita konkretkan bahasanya kepada akal, kepada awam adalah ghaflah. Lupa bahwa seolah-olah dia berdiri sendiri, padahal yang qiyam binafsi adalah Allah. Maka dikatakan syirik. Nah, wala yabinu laka tauhiduk illa idza kharajta anka. Tauhidmu tidak akan nampak kecuali jika engkau keluar dari dirimu. Pertama dari fi'ilmu, dari sifatmu, dari zatmu, kepada fi'il Allah, kepada sifat Allah dan kepada zat Allah. Maka demikian tauhid itu fi'il, sifat, dan tauhid zat, sesuai dengan khuruj kita dari diri kita. Nah, maka tauhid itu akan nampak jika kamu keluar. Tauhidmu akan nampak jika kamu keluar dari nafsumu. Tadi kan kulluka
idza kharajta an kullika. Fakullama akhlasta yakshif laka annahu huwa. Kalau kita sudah dapat keluar daripada nafsumu, daripada engkau, maka akan nampak padamu bahwasanya annahu, ini sudah bersya'an kan? Bahwasanya yang selama ini kita anggap ada kata ganti dia, itu ada aku, ada engkau. Padahal tidak ada ana, tidak ada anta, tidak ada huwa. Nah, kata ganti ini kepada zat, sedangkan tidak ada yang punya zat kecuali Allah. Allah sendiri mengatakan la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Jika orang sudah keluar dari dirinya, maka akan nampak bahwasanya annahu, dhamir sya'an, semua itu adalah huwa saja, la anta. Fatastaghfir minka, maka engkau minta ampun dari dirimu, dari wujudmu. Karena ta'ayyun wujud itulah. Wa kullama wahadta bana laka syirik. Ketika engkau telah bertauhid, baru nampak syirik. Sekarang seorang kalau belum keluar dari dirinya, dia merasa bertauhid, tidak merasa syirik, karena dia tidak merasa ada kesertaan dirinya. Tetapi kalau sudah terbebas dari dirinya, dia baru merasa bahwasanya dia itu hanya merupakan mazhar, majla dari tajalli sifat Allah. Dia beriman sebetulnya adalah tajalli sifat mukmin. Dia hidup tajalli sifat, mulai dari ada, tajalli sifat ada Allah. Ketika dia merasa bahwa dia tidak keluar dari wujud dia, dari fi'il dia, dari infial, artinya dari personil dia, ini syirik. Ini kita bicara bukan syirik jali. Kalau syirik jali itu pembicaraan fiqih lah. Ada Tuhan selain Allah, itu kafir. Ada Tuhan selain Allah, kafir. Karena kalau kafir itu kan Allah sebelum menciptakan makhluk, maka Allah zahir, batinnya adalah ciptaannya, karena ada dalam hadra ilmiah dia. Tetapi ketika Allah ciptakan makhluk, maka yang zahir adalah ciptaannya, karena yang makhluk ini bukan dari unsur lain, tetapi adalah tajalli sifat dia, maka adalah zuhur zatnya melalui asma dan sifat. Maka yang zahir sekarang adalah infial, yang batin adalah zatnya. Jika orang mengingkari batin, kemudian hanya mengatakan zahir, mengingkari batin, hanya hanya mengakui zahir, maka kafir. Zahir ini tidak berdiri sendiri, adalah zuhur daripada batin. Bagaimana dia mengingkari batin? Batinnya adalah zat asalnya. Maka dia anggap batu Tuhan, pohon Tuhan, maka kafir. Berarti zahir menutupi batin, maka kafir. Karena kafir adalah zat tertutup. Bagaimana tidak mengakui Tuhan, artinya Allah, sedangkan yang muncul ini, yang alam ini adalah zuhur min sifati. Ini syirik. Tetapi jika mengakui batin saja, zahir tidak, pun ini syirik, karena zahir ini adalah keluar dari batin. Nah, ini namanya mengingkari syariah. Nah, orang mengingkari syariah kafir, karena syariah ini tidak lain adalah zuhur min zati. Jadi dua-dua kafir. Orang bincang tentang misalnya Nur Muhammadi, hakikat Muhammadi, natijahnya kemudian mengingkari syariah, kafir. Dan kafir ini zindik, la tuqbal taubatuh. Karena inti maudhi' nazar, tempat Allah pandang, artinya pusat aide, dan yang Allah maksud dari sandiwara penciptaan ini syariah.
Karena kalau proses penzuhuran itu adalah nur, tidak tujuan. Ini adalah sarana. Artinya kenapa Allah menzuhurkan dirinya? Karena syariah. Nah, syariah ini tujuan penzuhuran diri Allah. Kenapa syariatnya diingkari? Nah, maka mereka orang-orang sufi mengatakan sukutut taklid. Sukutut taklid adalah sukutut ta'ab. Karena dia tidak berbuat, dia sudah sampai kepada titik tauhid wujud, tauhid zat, bahwa Allah yang melakukan. Mukmin sifat mukmin Allah, ma'rifat sifat arif Allah, yakin sifat yakin Allah, dan sifat itu dia sudah mengakui bahwa ternyata dia sebagai murad Allah, an yakuna murad Allah, dia sudah menjadi murad Allah. Nah, maka selama dia itu kan yang tadi kafir jali, kita tidak bincangin. Adapun kafir khafi, syirik khafi adalah dia tidak keluar dari fi'il, dari zat, dari sifat, dan dari fi'il dia. Ini bagi orang awam ini sudah soleh lah. Orang syirik khafi itu sudah soleh. Nah, maka di dalam tasawuf Atta Ibnu Arabi mengatakan artinya ada salikin ilallah, ada kemudian dia bilang ada salik ilallah, ada salik fillah. Ini bidaya, ini nihaya. Seperti orang ibadah dengan nafsunya, maka jika keluar dengan nafsunya hampa, rasa gimana ibadah itu. Tapi kalau dengan nafsu semangat. Nah, maka tasawuf bermula dari memerangi nafsu, mujahadah. Nah, kalau dia berhasil memerangi nafsu, maka dia punya maqamat. Setelah itu dia punya zauq. Setelah punya zauq, maka berakhir perjalanan murid sampai kepada ma'rifah. Maka ma'rifah mazharnya muraqabah, yakin, ilham, khusyuk, syuhud. Nah, ini nihaya bagi murid. Tetapi bagi wasilin, arifin, ini bidayah. Karena ibadah yang benar adalah dengan syuhud. Baru dia mulai bidayah dari situ. Sampai kepada usul yang akhirnya adalah natijah usul adalah ridha. Maka di situ samrah yang diinginkan adalah istiqamah dalam mazhar ma'rifatiyah. Yang paling besar yang diinginkan dia dapat qabul dan dapat ridha. Nah, maka perjalanan pertama perjalanan pertama ini murid dalam mujahadah bil kutub, bil riyadhah, bil awrad, itu nggak boleh ditinggal. Tapi bagi ahli nihaya ini bis suhbah, bil mujalasah. Maka ada kisah seorang ulama sudah mengajar bertahun-tahun, memang soleh, alim, masya Allah ibadahnya luar biasa. Nah, orang arifin ini melihatnya pegel kalau orang melihatnya macam tak sabar, melihat orang soleh yang ibadahnya luar biasa, ngaji setiap hari dengan murid, ibadahnya dan mengajinya jadi hijab kepada Allah. Ini di mata orang arifin. Akhirnya cukup dikunjungi, disuruh tinggal, udah ente tinggal pengajian, tinggal murid, ente tinggal dulu sebentar. Sudah masuk aja ke kamar bersama saya. Jadi 3 malam bersama dia, nggak ada baca kitab pun nggak ada. Tapi bincang saja, baca nasid, baca qasidah, bincang, baca nasid, baca qasidah. Keluar dari situ baru usul langsung itu ulama itu. Jadi itu yang dimaksud bahwa tasawuf itu adalah tunfah, mewaris. Artinya mewaris itu pada tahapan wasilin, syuhud. Nah, ini mungkin yang perbincangan mereka adalah tentang asrar, asyar. Bukan aurat, bukan zikir, bukan
Karena bagi mereka sudah ada pada zikir nafs atau katakanlah tazakkur. Itu dikatakan bahwa tasawuf itu adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Junaidi, akhadna hadzal ilm anil ju' wa qat'il ma'lufat wa suhbati ahli kamal. Lapar ini permulaan. Yang keduanya suhbati ahli kamal. Ju' ini artinya dari mujahadah. Suhbati ahli kamal. Sehingga ada kisah seorang wali tengok ada seorang mutasawwif ya. Cuma diajak pergi dalam perjalanan beberapa hari, lepas itu terpisah. Tiba-tiba dia berjalan sudah berbeda dengan perjalanan sebelumnya yang dilaluinya, dengan rohani yang tinggi. Itu yuwanis. Nah, adapun ini berbincang tentang seorang mubtadi'in untuk keluar daripada nafsunya, maka syiriknya khafi. Syirik khafi. Dia naik daripada tauhid imani kepada tauhid yakini. Karena masih ada syirik khafi lagi, maka dia harus keluarkan syirik khafi itu. Wa kullama wahadta, nah ketika dia sudah bertauhid baru dia merasa syirik. Kalau dia sudah keluar dari nafsunya, baru dia merasa bahwasanya selama dia masih hidup, ternyata ada turut campur nafsu. Ada turut campur nafsu yang tidak akan pernah terlepas. Tetapi kalau dia sudah melepaskan nafsu, itulah baru terasa ada. Kalau sekarang kan kita rasanya tidak. Rasanya kita bertauhid, padahal bukan nafsu semua. Tapi kalau sudah lepas dari nafsu, baru terasa. Ya orang kan kalau belum di malam belum terasa ada siang, kalau belum di siang belum tahu malam. Fatujadid lahu fi kulli sa'atin waqtin tauhidan wa imanan. Maka senantiasa setiap saat dan waktu yang diperbaharui tauhidnya dan imannya. Apa itu tauhid dan iman? Wa kullama kharajta anhum zada iman. Ketika engkau keluar dari makhluk, dari selain Allah dan selain dirinya, imannya bertambah. Wa kullama kharajta anka kau ya yakin. Kalau keluar dari nafsumu baru kuat yakin. Nah yang diperbarui itu bagaimana untuk tidak terganggu kepada orang. Konkretnya keluar dari makhluk itu ada artinya bahwa dia melihat orang itu adalah sarana saja yang oleh Allah digunakan untuk kesempurnaan dirinya. Orang mau berbuat apa, kayak mau mencaci, mau memaki, mau memuji, itu adalah mission daripada Allah. Atau dia melakukan sesuatu sudah tidak lagi untuk dia, tapi untuk Allah sudah. Itu namanya keluar dari orang. Maka Imam Junaidi setelah 30 tahun mengajar, akhirnya dia khalwah ke Makkah. Ketika musim haji banyak orang yang mengunjungi, mengucapkan terima kasih karena banyak. Ada satu orang murid yang nampak akrab dan kenal. Imam Junaidi bertanya, kamu siapa? Maka terkejut muridnya, saya 20 tahun khidmat kepada engkau ya Sidi. Ya Allah. Dan beliau berkata, mereka mengira bahwa saya berinteraksi dengan mereka. Tidak, saya berinteraksi dengan Allah selama 30 tahun. Di mana ada Allah? Di istrinya, di anaknya, di mulutnya, di tetangganya, di kabunya, di semuanya. Itu kan ada Allah yang perlu ditunaikan hak. Jadi itulah keluar dari mereka, bukan keluar dari mereka meninggalkan ke gunung, bukan. Tetapi menunaikan hak Allah. Karena manusia ini, setiap manusia adalah kullu yaumin huwa fi sya'n. Yaum adalah ruh. Setiap ruh Allah punya syu'un, punya tanazulat, punya syu'unat, punya ta'ayunat sendiri-sendiri. Dan ada sir antara dia dan Allah. Harga manusia, harga Allah itu sendiri. Kullu yaumin yani kullu ruhin huwa Allah fi sya'an, fi syu'un, fi tanazzulat. Ada sifat-sifat yang setiap makhluk berbeda-beda Allah tajallinya. Maka nggak bisa kita menghina manusia. Maka itu sebabnya Sufi itu mazhabnya ikhtilaf, berkasih-kasih. Tapi fuqaha itu mazhabnya ikhtilaf.
soal cincin aja bisa 2 buku debat. Padahal apa gunanya? Soal makan pakai tangan atau enggak, rame. Kapan sampai Allahnya masih berjalan di tempat? Soal atau tidak ini atau begini, kulut atau enggak? Mereka adalah sabit bil khalq, sudah terbang duluan kepada Allah. Itu kullu yaumin huwa fi sya'nin, kullu ruhin Allah syu'un tanazulan. Jadi setiap orang kita disuruh rehat ya oleh Allah. Ente enggak ngurusin siapa-siapa. Allah sudah. Yang ente pikirkan diri ente sendiri aja memenuhi hak Allah melalui makhluk itu. Maka keluar dari makhluk, ente melakukan untuk Allah, dan yang datang dari makhluk itu kepada, kalau sudah dibenturkan kepada kita perkara orang lain, berarti itu kesempurnaan dirinya. Orang lain itu orang yang dhaif, yang digunakan oleh Allah untuk tanazzul, tajalli dan syu'un sifat-sifat Allah. Maka Abu Madyan berpesan kepada Ibnu Mas'ud, "Man dallaka 'ala dunya faqad ghasyak." Orang yang mengajak kamu ke dunia itu penipu, mengatas nama parti, atas nama Islam. Kalau dunia ghasyak, arti ghasyak penipu, enggak sampai ke Allah, sampai ke dunia-dunia juga. Man dallaka 'alal a'mal, kalau munjukin amal, faqad at'aba, pun meletihkan. Tetapi jika hidup ini beramal dan beribadah, beraktiviti hidup, dallaka 'ala Allah, ente tidak perlu pikirkan orang sudah merupakan tempat mazhar tajalli sifat-sifat Allah. Allah yang berkehendak sudah selesai. Kita rehat, kita laku untuk Allah saja, keluar dari mereka semua. Faqad aroha, direhatkan. Maka itu mungkin orang sufi begitu istrinya degil, yang diperbaiki hubungan dia kepada Allah, bukan istrinya yang dimarahi. Ima dianya tidak dibagi sabar, atau istrinya memang dibikin oleh Allah dengan tajalli, Allah jadi degil. Tapi nggak dimarahi istrinya, tetapi dia artinya tetap dengan Allah saya, jangan dengan, karena kalau dengan Allah nggak ada yang lebih dapat mengatasi. Kalau dengan kita ya nggak bisa lah. Wakalak, kalau kita nggak bertawakal kepada Allah, wakalaka iya, maka Allah akan mewakilkanmu musibah itu, tidak dibantu oleh Allah. Itu yang dimaksud syirik khafi, berat. Maka ukhruj anhum, keluar dari dirimu, dari mereka. Kullama kharajta anka, kalau engkau sudah keluar dari nafsumu, qawiya yaqimu. Atau ini juga dalam segi tarbiyah akhlak, keluar dari orang adalah mendapatkan ikhlas. Keluar dari dirimu mendapatkan sidik. Karena orang ibadah karena orang, iya. Tapi kalau sudah masuk ke bilik sendiri kan keluar dari orang, maka ikhlas. Tetapi masih ada lagi, kamu masih memandang dirimu soleh, berarti harus sidik. Maka kamu harus keluar dari dirimu agar sidik. Karena masih syirik lagi tuh, syirik khafi. Maka iman dulu selesaikan, baru yakin, tauhid. Kemudian ya asir syahwat. Seorang kelihatannya ibadah itu dengan syahwat saja, asir. Kalau syahwatnya hilang, hilanglah semangatnya. Ya asir syahwat, orang beribadah karena syahwat. Kalau dalam mujahadah masih asir dengan syahwat. Wal ibadat, ibadah ini artinya sholat, puasa, zakat, haji, belum tentu dia ubudiyah. Orang ibadah belum tentu ubudiyah. Tapi juga dia ubudiyah, maka dia ibadah. Karena ubudiyah adalah penghambaan. Kalau ibadah sholat, puasa, aja amal ya. Orang beramal kadang-kadang bukan melakukan ubudiyah.
Nah, kalau sudah dia bermujahadah, maka dia dapat maqamat. Kalau dia menganggap bahwa maqamat ini dia ibadah untuk maqamat, maka dia asir maqamat. Jadi seolah-olah Allah kasih hijab pertama syahwat, harus disingkirkan. Disingkirkan syahwat. Syahwat hilang, yang ada maqamat. Maqamat juga itu adalah hijab baru. Bukan ini. Untuk taroki kepada Allah. Disingkirkan lagi maqamat, dikasih kasyaf. Syuhud pun bukan, masih lagi bukan. Maka jika dia bertumpu di situ, berarti dia adalah hamba-hamba itu. Maka ya asiral syahwat, ya asiral ibadat, ya asiral maqamat, ya asiral mukasyafat, anta maghrur, masih maghrur. Maka ada hadis, barang siapa yang ikhlas 40 hari melakukan ibadah, maka akan dikeluarkan oleh Allah dari hatinya terpancar hikmah melalui lidahnya dari hatinya. Tetapi jika orang ibadah untuk hikmah, maka di stop oleh Allah, tidak akan mendapat hikmah. Jadi kalau dia ibadah untuk Allah, baru terpancar hikmah dari hatinya ke lidahnya. Nanti kan ada menjadi asir-asir itu. Nah, orang kan semua hidup ini menyembah selain Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wa ana ra'yak. Ana fakir. Ya anna. Seperti kehidupan suami istri. Suami itu adalah hadratul rabb. Suami adalah hadratul rabb. Maka seorang istri kena beradab kepada suami sebagaimana dia beradab kepada Allah. Nah, adapun istri adalah hadratul Mustafa. Hubiba ilaikum min dunyakum salat at-tib wa nisa wa qurratu ainis salat. Istausu bin nisa. Rasul menghina istri, menghina Rasul, menghina suami, menghina Allah. Karena disitulah ayat Allah, an khalaqalakum. Maka Allah, bahkan orang lapar aja Allah, aku lapar kenapa enggak? Itu kan keluar dari semua orang. Istrimu, anakmu, perdaganganmu itu lebih kau utamakan daripada, bukan berarti meninggalkan istri kepada Allah. Nah, uang ini tajali Allah semua, artinya lakukan semua untuk Allah. Setan kan dibilang musuh. Aduh, istri juga dibilang musuh di Al-Quran, anak. Artinya bahwa itu tajali Allah, bukan ke situ engkau tumpunya. Karena Allah ghira. Arti ghira adalah penutup. Penutup. Ghair